Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah? Perkenalkan, saya Abdul Rasid, Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Darussalam Pati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah untuk mengetahui apa saja perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, mulai dari ilmu pengetahuan, administrasi pemerintahan, ekonomi, politik dan militer, seni budaya, serta sastra. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah, maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun, mulai 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Abu Abbas As-Sofa merupakan khalifah pertama Daulah Abbasiyah sekaligus pendiri dari Daulah Abbasiyah. Dalam perkembangannya, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, mulai dari perasaan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan dan arsitektur. Pada masa ini, Islam mencapai puncak kejayaannya atau yang biasa disebut dengan Islamic Golden Age. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, munculnya berbagai ilmuwan di berbagai bidang, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, dan matematika. Namun, tahukah kamu apa saja faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah? Yang pertama, ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tidak hanya belajar dari bangsa Arab, mereka juga belajar dari bangsa lain di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, adanya gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa asal ke bahasa Arab. Saat ilmuwan Daulah Bani Abbasiyah di seluruh penjuru dunia kembali ke Timur Tengah, mereka turut serta membawa ilmu dan penemuan. Mereka juga menerjemahkan buku ilmu pengetahuan dari bahasa asal ke bahasa Arab. Yang ketiga, pembentukan Majelis Munadharah yang mana pada masa itu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadikannya sebagai pusat kajian pembahas hukum keagamaan. Yang keempat, dibangunnya Baitul Hikmah. Sekitar abad ke-8 dibangunlah Baitul Hikmah. Bait Al-Hikmah dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Rumah Kebijaksanaan atau House Wisdom. Bangunan ini menjadi pusat studi perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan di bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam berbagai sektor ekonomi. Yang pertama, sektor perdagangan. Sektor perdagangan meningkat pada masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Pada masa ini, hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain membawa kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Pada masa tersebut, Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Hal ini menyebabkan Kota Basrah menjadi pusat perdagangan internasional yang banyak dikunjungi oleh para pedagang. Hal ini mendatangkan banyak kekayaan untuk Daulah Abbasiyah. Yang kedua, sektor industri. Khalifah Daulah Abbasiyah mendorong masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk menjadi pusat industri, seperti kota Basrah yang menjadi pusat industri gelas dan sabun, kota Kufah yang menjadi pusat industri tekstil, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik. Ketiga, sektor pertanian.
Salah satu upaya yang dilakukan Khalifah Daulah Abbasiyah di sektor pertanian adalah membangun bendungan dan irigasi dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Penertiban administrasi pemerintahan. Salah satu usaha dalam membangun peradaban emas terjadi pada bidang administrasi pemerintahan. Usaha yang dilakukan yakni yang pertama mengangkat wazir atau perdana menteri. Wazir bertugas membantu khalifah menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, wazir juga dibantu oleh beberapa departemen. Diwanul Kharij, yakni Departemen Luar Negeri. Diwanul Ziman, Departemen Pengawas Urusan Negara. Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Usaha dalam membangun peradaban emas pada bidang administrasi pemerintahan yang kedua yakni pembentukan Roisul Khitobah atau Sekretaris Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Khitobah dibantu oleh beberapa orang khotib atau sekretaris, yakni Khotibul Rosail, Sekretaris Bidang Persuratan, Khotib Ar-Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, Khotib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran dan Pertahanan dan Keamanan, Khotib Khodok, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan Khotib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Usaha dalam membangun peradaban emas di bidang administrasi pemerintahan yang ketiga yakni pengangkatan seorang kepala daerah yang disebut sebagai gubernur atau amir. Di bawah gubernur juga dibentuk kepala desa yang disebut Syekhul Qaryah. Pemerintah pusat, amir, dan Syekhul Qaryah melakukan koordinasi untuk menjaga wilayah Daulah Abbasiyah. Usaha dalam membangun peradaban emas dalam bidang administrasi pemerintahan yang keempat yakni pembentukan Mahkamah Agung yang bertugas menangani beberapa bidang hukum, yakni Al-Qadhi yang mengadili bidang agama, kemudian Al-Hizbah mengadili bidang umum baik pidana dan perdata. Selanjutnya ada An-Nazar fil Mazalin, yakni pengadilan tingkat banding setelah pengadilan Qadhi dan Hizbah. Perkembangan bidang politik dan militer. Daulah Abbasiyah menjalin hubungan dengan Afrika Barat dengan tujuan untuk menambah kekuatan dan kekuasaan di Baghdad dan Irak. Pengaruh Daulah Abbasiyah yang meluas hingga Afrika tidak lepas dari militer Daulah Abbasiyah yang kuat dan teratur. Militer Daulah Abbasiyah berada di bawah kendali khalifah dari sejak terbentuknya Daulah Abbasiyah sampai 100 tahun lamanya. Hal inilah yang menyebabkan militer Daulah Abbasiyah menjadi militer yang kuat dan tidak terkalahkan. Perkembangan bidang seni budaya dan sastra. Perkembangan bidang seni budaya dan sastra pada masa Daulah Abbasiyah semakin meningkat setelah terjadinya asimilasi atau pertukaran budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya seperti Yunani, India, Bizantium, dan Persia. Salah satu bentuk perkembangan seni arsitektur Daulah Abbasiyah adalah kota Baghdad yang didirikan pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur. Dapat kita lihat, kota Baghdad berbentuk bundar, sehingga disebut kota bundar atau Al-Muzawaroh. Nah, setelah kita menyimak materi sebelumnya tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, mari bersama-sama kita simpulkan perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam semakin berkembang setelah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kebijakan khalifah dan adanya proses asimilasi atau pertukaran budaya antara bangsa Arab dan bangsa lainnya.
Hal ini menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat dilihat dari munculnya ilmuwan muslim di berbagai disiplin ilmu. Administrasi pemerintahan serta politik dan militer juga berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan teraturnya administrasi pemerintahan dan adanya militer yang kuat hingga kekuasaan Daulah Abbasiyah semakin meluas. Ekonomi juga berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri di berbagai wilayah. Perkembangan bidang ekonomi ini juga dilihat dari kemakmuran para petani yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan para khalifah. Itulah tadi pembahasan kita tentang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga dengan materi tersebut kita menambah wawasan terkait dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.